Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat media Islami, berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat media Islami, simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, lengkap dari pertemuannya dengan Ratu Balqis hingga Nabi Sulaiman menjadi hakim. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ini menceritakan mukjizat Nabi Sulaiman dan hikmah yang dapat kita renungkan. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan anak Nabi Daud dan masih keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Silsilah Nabi Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman binti Daud bin Isya bin Uwai bin Abir bin Salmun bin Nakshun bin Awi Nazab bin Aram bin Hashim bin Farid bin Yahuda bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi kerajaan sang ayah Nabi Daud alaihi salam. Ia menjadi seorang nabi sekaligus raja, sama seperti Nabi Daud alaihissalam. Berikut ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, mulai dari berbicara dengan semut hingga bertemu dengan Ratu Balqis. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat memahami bahasa hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kelebihan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Salah satunya adalah dapat memahami dan berbicara dengan hewan. Ini menjadi mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam Al-Quran surat An-Naml dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar perkataan koloni semut. Saat itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melintas melewati sebuah lembah di mana terdapat sarang semut. Hingga akhirnya seekor ratu semut berkata pada bangsanya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa memahami perkataan semut tersebut pun senyum seraya tertawa. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh."
Selain itu, sebuah hadis Abu Hurairah meriwayatkan, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta hujan. Di antara mereka terdapat seekor semut yang mengadahkan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut." Nabi Sulaiman alaihi salam juga mempunyai burung yang menjadi kesayangannya, yakni burung hudhud. Burung ini nantinya akan membawa kabar terdapat sebuah kerajaan makmur yang penduduknya menyembah matahari. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan bangsa jin. Nabi Sulaiman juga dikenal dapat menaklukkan bangsa jin atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa jin ini bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membangun gedung dan menjadi bala tentara kerajaan Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini pun tertuang dalam Al-Quran di 3 surat sekaligus. Kami tunduklah pula kepada Sulaiman, segolongan syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 76. Bagi Sulaiman kami tundukkan angin yang jarak tempuh perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanan pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Serta kami alirkan cairan tembaga baginya. Sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapan dengan izin Tuhannya. Siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Quran Surat Saba ayat 12. Mereka para jin selalu bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai yang dikehendaknya, di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Kami menundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam. Begitu juga syaitan-syaitan lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Quran Surat Sad ayat 37 sampai 39. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis. Al-Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam sedang mengecek para pasukan-pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan saat pemeriksaan tersebut, ketahuilah bahwa burung hudhud tidak ada di tempatnya. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Tanya Sulaiman. Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atas kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan
membawa kabar yang baik atau alasan yang jelas. Tidak lama kemudian, burung hudhud pun datang dengan segera meminta maaf atas keterlambatannya. Burung hudhud juga membawa kabar bahwa dirinya melihat sebuah negeri yang besar dan makmur dan diperintahkan oleh seorang ratu. Namun negeri tersebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah matahari. Negeri tersebut bernama Negeri Sabah. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa sesuatu berita penting yang meyakinkan kebenaran. Sesungguhnya aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka penduduk negeri Sabah. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan, kata burung hudhud melanjutkan. Mendengar kabar dari burung hudhud, Nabi Sulaiman alaihi salam pun mengutus burung hudhud untuk membawakan surat darinya bagi penguasa negeri Sabah, yakni Ratu Balqis, untuk mengajak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka. Lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan, perintah Nabi Sulaiman alaihi salam kepada burung hudhud. Surat tersebut pun sampai kepada Ratu Balqis. Surat itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Mendapat surat itu, Ratu Balqis pun meminta pendapat dari orang-orang kepercayaannya di kerajaan. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majlisku, kata Ratu Balqis. Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan, ujar orang kepercayaannya di kerajaan Ratu Balqis. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat, kata Ratu Balqis. Kemudian Ratu Balqis sampai pada keputusan jika ia akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan menunggu balasan dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ratu Balqis mengirimkan berbagai hadiah dengan jumlah yang banyak dan mewah untuk Nabi Allah Sulaiman. Mendapat beragam hadiah dari Ratu Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mau menerimanya. Ia kemudian mengirimkan pesan pada utusan negeri Sabah untuk menyampaikan pesannya kepada Ratu Balqis.
Apakah kamu akan memberi harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah. Pulanglah kepada mereka dengan membawa kembali hadiah. Kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu, negeri Saba, dalam keadaan terhina lagi tunduk. Begitu pesan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis. Saat utusannya kembali ke negeri Saba dan mendengar pesan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis kemudian hendak datang ke istana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sementara itu, Nabi Sulaiman berunding dengan para pembesarnya di istana. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bertanya kepada para pembesar serta bala tentara, siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Balqis ke istananya? Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Setelahnya, makhluk dari golongan jin muslim yang disebut Ifrit menawarkan diri. Jin Ifrit menyebutkan bahwa dirinya bisa membawa istana Ratu Balqis ke istana Nabi Allah Sulaiman sebelum Nabi Allah Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Dan riwayat lain mengatakan hanya sekejap mata. Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya. Nabi Sulaiman pun juga mengubah singgasananya agar serupa dengan singgasana milik Ratu Balqis. Saat sang ratu bersama rombongannya datang, Nabi Sulaiman pun bertanya, serupa inikah singgasanamu? Sepertinya ya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, kata Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pun mempersilahkan Ratu Balqis dan rombongannya masuk ke dalam istana. Ketika itu Ratu Balqis melihat kolam air yang besar di istana Nabi Sulaiman dan menyingkapkan gaunnya hingga terlihat kedua betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwa itu adalah lantai yang terbuat dari kaca sehingga kejernihannya tampak seperti kolam sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilat yang berbuat dari kaca, ucap Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Balqis yang terpesona akan kebesaran Tuhan yang diutus melalui Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Ratu Balqis ini tertulis dalam Al-Quran surat An-Nam ayat 20 sampai 44. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam jadi hakim untuk memutuskan perkara. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai seorang yang bijaksana. Bahkan saat Nabi Dawud alaihissalam masih menjabat sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah memutuskan sesuatu perkara dan solusi darinya tersebut dibenarkan oleh Nabi Dawud. Diriwayatkan ada penduduk yang mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa kebun anggurnya dirusak dan tanamannya dimakan oleh kambing-kambing. Nabi Daud
alaihissalam kemudian memutuskan bahwa sang pemilik kambing memberi ganti rugi kepada sang pemilik kebun. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam beda pendapat. Menurutnya pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya, sementara yang pemilik kebun dan memanfaatkan susu kambing tersebut, sedangkan pemilik kambing harus memperbaiki kebun yang rusak seperti sedia kala. Setelah selesai memperbaiki kebun, kambing baru akan dikembalikan. Mendengar pendapat Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud pun setuju dengan pendapat anaknya tersebut. Riwayat lainnya juga mengisahkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana suatu waktu datanglah dua orang perempuan dan salah satu perempuan tersebut menggendong seorang bayi. Kedua perempuan tersebut bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan meminta keadilan. Dua perempuan tersebut bersikukuh bahwa mereka adalah ibu dari bayi tersebut. Perseteruan pun tak terhindarkan hingga akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan solusi cerdik. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa bayi tersebut harus dibelah menjadi dua agar dua perempuan tersebut sama-sama adil. Mendengar keputusan tersebut, perempuan pertama menangis dan langsung mengikhlaskan bayinya agar dimiliki perempuan kedua asalkan bayi tersebut hidup. Sementara perempuan kedua sepakat dengan solusi yang ditawarkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman alaihissalam lantas menyerahkan bayi kepada perempuan pertama dan menyatakan bahwa perempuan pertama adalah ibu dari bayi tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Nabiullah Sulaiman melihat rasa keibuan pada perempuan pertama. Masya Allah, luar biasa Nabi Sulaiman. Kemudian wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada yang mengetahui pasti perihal wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut riwayat, wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam diketahui saat tongkatnya rapuh dimakan rayap dan membuatnya jatuh. Barulah jin dan bala tentaranya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal dunia. Ini menjadi tanda bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika telah kami tetapkan kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Wallahu alam bishawab. Begitulah kisah Nabi Sulaiman yang dikenal dengan ketaatannya, kebijaksanaannya, serta kekuasaannya. Dari kisah Nabi Sulaiman kita semakin mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memberikan mukjizat kepada nabinya. Kita juga mendapatkan hikmah untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak besar kepala atas kelebihan yang kita punya. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana serta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah cerita singkat dan lengkap tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dengan kisah ini kita bisa merenungkan tentang kelebihan dan mukjizat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Saya akhiri, kalau ada yang salah saya minta maaf, kalau ada yang ragu
Silahkan berkomentar dan silahkan memberikan pendapat kalian masing-masing. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.